Pemirsa, di tengah penantian putusan PK para terpidana kasus Vina dan Eki di Mahkamah Agung, Bareskrim Polri melanjutkan pemeriksaan saksi terkait laporan dugaan kesalahan prosedur dan penyiksaan dalam menangani kasus ini 8 tahun silam di Cirebon. Sejauh mana proses laporan kesalahan prosedur dan penyiksaan kasus ini berjalan, lalu bagaimana kuasa hukum memastikan kasus Vina dan Eki tidak hilang termakan waktu, kami kembali akan mengajak Anda untuk terus membahasnya. Dan kami hadirkan narasumber kita kali ini, yaitu kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, dan juga kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Yang keduanya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Apa kabar Pak Jutek, Bu Titin? Selamat bergabung. Selamat sore Mas Doni. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan saya mendapat kabar juga sudah bergabung bersama kita Ibu Elsa Syarif. Bu Elsa, apakah sudah mendengar suara saya? Halo Bu Elsa, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Elsa. Ya, baik. Kita akan ngobrol bertiga nanti, tapi sebelumnya Bapak, Ibu, dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Desember 2024, Bareskrim Polri memanggil Purnomo, saksi kunci dalam kasus tewasnya Vina Cirebon 8 tahun silam. Purnomo diperiksa menindaklanjuti laporan kuasa hukum terpidana kasus Vina yang menyeret Ibtu Rudiana, Aep, RT Pasren, dan Kavi. Saya habis pulang menemui wanita yang saya sukai gitu, yang saya mau seriusin. Ketika pulang itu saya melihat kejadian tersebut di sebuah jembatan layang. Purnomo dan Ismail adalah ayah dan anak. Saksi mata yang melihat langsung kejadian di mana motor yang diduga dikendarai oleh Eki dan Vina terjatuh di jembatan Talun Cirebon tahun 2016 silam. Nah, hari ini tanggal 5 Desember kami mendampingi salah seorang saksi yang penting dalam perkara ini adalah Bapak Purnomo. Bapak Purnomo ini seperti yang diketahui adalah anak dari salah seorang saksi juga dalam perkara kami ini, yaitu Pak Ismail, di mana kedua saksi ini adalah salah satu saksi penting karena kedua orang ini adalah salah satu yang menyaksikan paling awal daripada kejadian dugaan meninggalnya almarhum Eki dan almarhumah Vina. Tak hanya Purnomo dan Ismail. Sebelumnya, sejumlah saksi mata telah membuka kronologi dengan terang bahwa kematian Vina dan Eki bukan korban pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Di tengah penantian putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kasus Vina hingga kini masih menggantung seolah tak bergerak. Dari Jakarta, Gabriela Ajeng, Ihsan Riansa, NTV melaporkan. Langsung kita diskusikan, saya pertama ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, bagaimana perkembangannya kalau kita menanti hasil PK dari MA, lalu ada saksi baru, Purnomo. Komentar Pak Jutek. Ya, Mas Doni, selamat sore pemirsa, Bu Elsa, Bu Titin, selamat sore semua. Ya, kita udah lama ya nggak membahas kasus ini. Ya, terima kasih kepada Nusantara TV nih yang terus mengangkat ya. Betul, Mas Doni, ya. Setiap minggu itu pasti ada saksi yang diperiksa karena ada 3 LP kami di kepolisian ya, 2 di Bareskrim, 1 ada di Polda Jabar. Kami sudah mendapatkan SP2HP dari Polda Jabar ya, yang juga sedang melakukan penyelidikan atas limpahan LP kami dari Bareskrim Mabes Polri ya. Semua sedang berproses. Kami sudah menulis surat juga kepada kepolisian untuk mempercepat ya proses laporan polisi kami. Ujungnya mau apa gitu kan? Kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami menunggu ya. Tetapi setiap minggu memang dari Bareskrim itu ada saksi yang diperiksa. Minggu yang lalu itu ada orang tua ya, salah satu dari
eh, terpidana. Kemudian minggu lalu sebelumnya ada pemilik warung Bu Nining. Kemudian sebelumnya lagi ada lagi yang diperiksa. Setiap minggu ada saksi yang diperiksa, ya. Kalau saya menghargai apa yang diupayakan, kami sudah bertanya kepada teman-teman di Bareskrim, bisa nggak dipercepat? Teman-teman di Bareskrim mengatakan bahwa kasus yang mereka tangani cukup banyak, jadi bahwa ini karena prioritas, makanya tetap mereka melakukan pemeriksaan. Kami sangat menghargai, ya, tapi kami memohon untuk lebih cepat sehingga kenapa ini penting, ya, bahwa sebagaimana kita tahu laporan kami kan terkait dengan kesaksian palsu, keterangan palsu. Ya. Apalagi ini sudah dikuatkan dengan keterangan di muka persidangan waktu peninjauan kembali kemarin. Ya, tinggal diuji saja ya oleh Bareskrim Mabes Polri, karena ini tidak perlu menunggu putusan PK. Kenapa kami katakan tidak perlu menunggu, Mas Doni? Ya. Ya, yang kita laporkan itu kan terhadap Aib misalnya. Ya, Aib kan mengaku bersama-sama dengan Dede. Sedangkan Dedenya sudah mengaku bahwa itu adalah cerita tidak benar, bohong. Sementara kesaksian yang lain juga menguatkan demikian. Saya berpikir dengan pengakuan Dede bahwa apa yang diceritakan oleh Aib dan Dede waktu tahun 2016 lalu dan saat ini Dede mengatakan itu bohong, artinya ini sudah ada dua versi. Tentu Mabes Polri ini harus segera menindaklanjuti. Kemudian dugaan penyiksaan, penganiayaan dilakukan oleh Aibtu Rudiana saat itu, ini juga tidak perlu menunggu putusan dari PK. Kenapa? Karena dugaan penyiksaan ini kan sudah terang benderang, sudah pernah diperiksa oleh kode etik ya Mabes Polri, kepolisian pada tahun 2016 lalu yang sudah menyatakan, dan juga ada dua lembaga ya, baik itu lembaga LPSK ya maupun dari Komnas HAM ya yang menyatakan bahwa ini benar terjadi gitu ya. Jadi menurut saya ini dua hal yang harus segera ditindaklanjuti, tidak perlu menunggu keputusan PK ya. Kami juga melihat Mas Doni harusnya PK itu sudah keluar ya menurut kami, karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung 90 hari kerja ya, 90 hari kerja itu sudah harus selesai diproses ya. Kalau ini sudah lewat berapa lama ya? Ya belum lewat sih Mas, tapi ini kelihatannya harusnya bulan Desember ini Desember ya harusnya ya. Ya Desember ya, paling lambat tuh harusnya Desember ini menurut kami ya. Oke, tapi kalau kan bicara prioritas Pak Jutek, sebenarnya yang lebih penting adalah menunggu hasil putusan PK ini, atau kalau kita paralel dengan laporan Anda soal itu Rudiana, itu mana urgensinya sebenarnya? Karena saling terkait dan akan menentukan juga bagaimana kasus ini bisa terang benderang menurut versi Anda. Saya melihat ada kecenderungan demikian dari pihak kepolisian, menunggu keputusan PK untuk menaikkan status daripada laporan kami tersebut, LPK kami tersebut ya. Kami melihat ada kecenderungan demikian. Itu sebabnya kami selalu mendorong bahwa dua yang LP yang kami sampaikan bahwa terkait dengan laporan dugaan penganiayaan dan dugaan memberikan keterangan palsu, ya pelakunya kan dua, Aib dan Dede. Kalau Dedenya mengatakan itu sudah palsu, bahwa itu bohong, kan artinya itu kan udah bisa diproses secara logikanya. Ya kan? Tinggal keterangan Dede yang benar atau Aib yang benar, silakanlah Mabes Polri kan gitu loh. Ya, tentu kan artinya tidak perlu menunggu PK, ini kan pidana murni biasa. Mereka bisa menguji, bisa rekonstruksi, bisa melihat bahwa keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar, itu tidak perlu menunggu PK menurut saya dari versi kepolisian, karena ini pidana. Gitu kan, memberikan keterangan palsu. Ya, bahwa saat itu malam itu Aib dengan siapa, Dede dengan siapa, rekonstruksi saja. Gitu kan, buktinya apa, handphonenya, percakapan mereka bagaimana, ya mereka bertemunya di mana. Menurut saya mudah sekali gitu kan untuk ini dari kacamata kami dari penegak hukum sebagai pengacara ya. Ini menurut saya ini mudah sekali karena ini pidana umum. Artinya kalau bicara dari kacamata hukum cuma ada hitam atau putih begitu ya, nggak usah lihat yang lain-lain begitu. Betul. Jadi kalau mau nunggu putusan PK pun belum tentu akan sampai. Ini masalahnya kan mereka mengaku bersama-sama Aib dengan Dede. Kalau satu mengatakan Dede ini sekarang mengatakan itu bohong, kan tinggal diuji. Keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar. Ya kan? Keterangan Dede yang salah atau keterangan Aib yang salah. Kan hanya itu kemungkinannya, Mas Doni. Ya, baik. Ya kan? Tahan dulu Pak Jutek, saya mau minta pendapatnya Bu Titin.
Bagaimana Bu Titin perkembangan dan komentar Anda, apalagi kemarin juga orang tua dari Sudirman ya, baru saja meninggal dunia, kita turut berduka. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini, Bu Titin? Tentu saja harapan kami, harapan keluarga, apalagi seorang Cirebon yang saya tahu banget, jadi kan ada persepsi dari anak-anak yang kemarin sidang PK. Mereka beranggapan ketika setelah sidang PK ditutup, kemudian ada informasi mereka bebas. Ya. Nah itu hal begitu kan memang menyedihkan. Karena kan ternyata memang ada proses lebih lanjut yang kita menunggu keputusan Mahkamah Agung. Pada kesempatan yang sedang berjalan ini, tiba-tiba ada kabar duka orang tua Sudirman meninggal. Itu juga pukulan yang, ya terutama mungkin saya yang pegang Sudirman sejak dulu, saya tahu banget kondisi kedua orang tuanya seperti apa. Tapi itu pukulan yang berat ketika kita sedang mengharapkan ada keputusan. Kenapa sih saya selalu ngomong mudah-mudahan akhir tahun ini, karena saya juga paham ada orang tua yang memang sakit-sakitan. Mereka meyakini tidak ada peristiwa di 2016 yang melibatkan anak-anak mereka. Kemudian juga belum sampai pada kabar gembira PK dikabulkan, tiba-tiba harus kehilangan anggota keluarga. Itu pukulan yang berat luar biasa. Ya. Nah, berkaitan dengan yang ini kan, saya sendiri pernah dipanggil dimintai keterangan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Bapak Jutek selaku ketua tim ke-7 terpidana. Terlapornya Bapak Rudiana terhadap 5 pasal yang disangkakan. Perampasan kemerdekaan, melakukan penganiayaan, kemudian membuat keterangan palsu di bawah sumpah, kemudian melakukan pengancaman sebagai tenaga negeri sipil kepada orang lain agar mengakui hal-hal yang dia inginkan gitu. Itu ada 5 pasal yang disangkakan. Dan ketika saya memberikan keterangan di Mabes juga, saya bukan hanya memberikan keterangan tetapi juga memberikan bukti-bukti. Karena apa kan kaitannya, saya meyakini peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Ada bukti-bukti yang bisa saya sampaikan waktu di Mabes sudah saya sampaikan. Itu semua Anda Kemudian, sampaikan saat memberi keterangan ya di Mabes ya? Di Mabes Polri, dan termasuk bukti-bukti dan catatan-catatan persidangan saya. Karena itu sebetulnya bisa terkonfirmasi apabila panitera masih memiliki catatan yang sama. Ya. Jadi kalaupun sekarang saya berkomunikasi juga dengan tim sus bentukan Kapolri, saya juga memberikan berkas, kemudian saya punya keyakinan mereka juga pada kesimpulan yang sama, ini kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kan ketika itu sampai pada kesimpulan yang sama, kami di Cirebon sangat mengharapkan keputusan PK dapat dikabulkan. Tetapi memang saya juga terima informasi kalau apa yang dilakukan dengan pemanggilan ini, dengan laporan-laporan yang sudah masuk, laporannya Pak Jutek, gitu. Tetap mereka menghargai institusi Mahkamah Agung, mereka sedang menunggu dikabulkannya PK. Saya sih harapannya seperti itu. Ya, kita berharap tapi tetap bersabar dan tidak mengintervensi ya. Toh ini 90 hari juga kata Pak Jutek, belum ya Pak Jutek ya, kita tunggu aja. Cuma dalam perkembangan kasus ini, saya ke Bu Elsa Syarif. Ini Bu Elsa, keterangan dari saksi baru Purnomo yang juga masih anak bapak dengan Ismail, itu melemahkan keyakinannya Bu Elsa tentang kasus ini. Ternyata saksi melihat kecelakaan. Bu Elsa, komentar Anda? Ya, saya menyatakan bahwa apapun yang di bawah sumpah, tentunya bukan berarti bahwa apa yang dikatakan benar. Buktinya Liga Akbar di bawah sumpah di persidangan, tapi dia cabut-cabut keterangannya. Sekarang bukan soal di bawah sumpah berarti benar, tapi harus dibuktikan, divalidasi, diverifikasi, dan diaudit kebenaran keterangan itu. Nah, ini kan keterangannya orang memberi keterangan langsung dibawa ke persidangan di bawah sumpah, semuanya menjelaskan di bawah sumpah. Jadi seperti Dede sudah memberi keterangan ya, ataupun Liga Akbar sudah memberi keterangan di bawah sumpah.
kemudian dicabut. Bukan begitu cara prosesnya, dihadirkan di persidangan dia mencabut terus artinya benar, tetapi harus diproses, dia dedeknya diproses dulu dalam proses memberi keterangan palsunya, dan kemudian dia menyatakan bahwa keterangan palsu itu kemudian disidangkan dan dia divonis bahwa dia memberi keterangan palsu dan dihukum bahwa dia memberi keterangan palsu, itu disuruh oleh Aep atau disuruh oleh Rudiana, baru itu fair, baru itu prosesnya. Bukan orang-orang cabut-cabut sembarangan datang di persidangan karena dia nggak merasa kena proses hukum, ya semua orang bisa mencabut. Jadi harus diproses benar dalam persidangan pencabutan itu. Dilaporkan dulu dedeknya, dilaporkan dulu Liga Akbar, dan satu lagi siapa, Teguh siapa tuh yang memberikan proses hukum. Itulah yang menjadi novum, bahwa memang dia memberi keterangan palsu dan disuruh oleh siapa yang memberi keterangan palsu. Ini kan nggak ada prosesnya. Jadi orang tidak ada sanksi hukumnya, ya bicara boleh-boleh saja di bawah sumpah. Kita nggak tahu sumpahnya bagaimana. Jadi itu tidak bisa, langsung harus diverifikasi, audit, dan validasi. Dan novum itu bukan bahwa dia dulunya bicara A terus sekarang bicara B, itu jadi B-nya itu jadi novum. Tetapi novumnya berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu pendapat saya. Dan memang itu begitu prosesnya. Ya, artinya tidak serta-merta ya Bu Elsa ya. Apakah Anda melihat ada upaya? Tidak serta-merta. Artinya kalau tidak sesuai dengan aturannya, dia sudah berisiko memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Liga Akbar dan Teguh itu. Kemudian dia mencabut, dia harus proses pencabutan itu kan berarti kan sekarang dia bilang itu tidak benar waktu saya memberi keterangan di persidangan. Sehingga dia dilaporkan dulu, diproses dulu, dihukum dulu. Dan siapa yang menyuruhnya? Jadi, waktu dia memberi keterangan palsu itulah dihukum. Dan bahwa dia memberi keterangan palsu itu putusan yang inkrah. Bu Elsa, kalau kita pendekatannya pada prosedur mungkin memerlukan waktu. Tapi mungkin kalau melihat dari perspektif yang berbeda bahwa ini ada sebuah informasi baru, mungkin titik terang, bukan melemahkan atau memperkuat yang lain dan yang satunya begitu. Bukankah itu sebagai celah untuk hukum? Bukan soal prosedur. Bukan prosedur. Kalau demikian orang bisa memberi keterangan palsu seenak udelnya aja. Jadi kita nggak bisa bicara itu. Itu hukum dilakukan untuk kepastian hukum. Dan kemudian masalah saya keberatan ya bilang itu sudah sependapat Mabes Polri, sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Siapa yang mengatakan demikian? Tolong Bu Titin sebutkan siapa yang mengatakan bahwa Mabes Polri sudah sependapat dengan Anda bahwa ini kecelakaan tunggal. Jangan membuat image yang belum jelas, ya. Jadi tidak pernah saya dengar, kecuali sekarang sebutkan di TV ini siapa yang mengatakan, jenderal mana yang mengatakan bahwa ini sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Tentunya kita harus terbuka. Saka Tatal melakukan diversi. Anda tahu diversi itu apa? Ya, diversi itu sebagai anak di bawah umur dia bisa melakukan satu pengurangan hukuman dengan keluarganya dan dilakukan psikologi di lapas, di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari Depsos dan segalanya, orang tuanya dan semuanya, dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ya. Dan itu tidak ada unsur polisinya. Oke, baik. Itu Bu Elsa sebentar. demokrasi. Sebelum lebih jauh, saya coba konfirmasi ulang lagi ke Bu Titin. Apa benar ada pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh Bu Elsa, Bu Titin? Saya kan tidak menyatakan dari Mabes, saya ngomongnya tim sus bentukan Kapolri. Ya kan itu Mabes jadinya.
Jadi tim susnya siapa namanya? Jangan tim sus melulu. Kalau enggak saya laporkan ke Mabes, saya akan protes. Kok sudah ada pendapat menurutnya ada yang lebih dari Kapolri di sini, namanya Kapolri Ibu Titin. Kok bisa pendapatnya siapa? Tim sus itu siapa? Jenderal siapa? Jadi jangan ngomong-ngomong demikian. Jadi nanti publik pikir benar. Kalau memang benar nggak apa-apa, saya akan tanya ke Kapolri. Emang cuma Anda sendiri yang bisa ke Kapolri? Kita rakyat biasa bisa Iya. juga. Sebentar Bu Elsa, Oleh coba saya mau dengar dulu keterangannya Bu Titin secara tuntas. Nanti baru Siapa orangnya? Iya, nanti baru direspon oleh Bu Elsa. Bu Titin silakan. Sejak awal kan saya juga sudah menyatakan ada tim sus bentukan Kapolri yang datang ke Cirebon. Bukan cuma saya aja kok yang didatangin. Pengacara Liga Akbar juga didatangin dan menyatakan itu ada tim sus bentukan Kapolri yang sudah mendatangi saksi-saksi pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi gitu. Jadi ketika datang juga kan mereka tidak langsung menyatakan itu, langsung menyatakan saya. Cuman saya juga tidak bisa menyebutkan karena kan ini gerakannya juga gerakan senyap. Saya juga nggak sebutkan namanya, saya juga nggak tahu namanya. Tapi mereka juga berargumen. Tim sus itu tidak hanya bergerak menanyai, mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui yang berada di lingkaran pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi juga nongkrong di tempat kejadian perkara. Itu yang informasinya sampai ke saya di flyover Jembatan Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka berkesimpulan, Mbak Titin, ketika kita nongkrong di situ, kita pantau dari jam 7 sampai jam 9, itu ramai kondisinya. Enggak mungkin ada perkelahian di situ tanpa diketahui masyarakat. Karena apa? Selalu ada orang lewat. Sepi-sepinya nanti pukul 2 malam. Karena apa? Pukul 2 malam itu sepi, ramai lagi pukul 3 pagi. Karena apa? Karena di situ ada pasar sembako dan jalurnya dari Sumber itu membeli ke Kali Tanjung. Jadi informasi itu saya terima dari tim sus bentukan Kapolri, bukan saya yang nongkrong di depan flyover dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Nah, ketika mereka menyampaikan itu untuk mengorek keterangan dari saya, barulah saya percaya. Saya kasihlah semua berkas, termasuk foto-foto yang saya miliki di 2024 yang saya dapat dari seseorang, kemudian saya serahkan gitu. Oke, sebentar. Jadi Bu Titin, tahan dulu. Sekilas saja sebelum dilanjutkan. Pak Jutek, Anda melihatnya seperti apa soal ini? Ini Mas Doni, ya seharusnya ya saya sampaikan ya nggak etis ya kita menyampaikan perbincangan tim senyap di media seperti ini. Jadi nggak senyap ya? Ya jadi nggak senyap lagi. Apapun lah hasilnya, walaupun secara senyap-senyap kami pun mendengar hal yang sama, tapi kan nggak elok kita sampaikan ya. Tetapi ya terus terang memang saya belum pernah didatangi oleh tim sus, ya tim kami juga belum pernah didatangi secara apa namanya, secara formil maupun non formil ya, belum pernah kami bertemu. Ya bentuknya gimana, apakah ada apa tidak tim sus, saya terus terang belum pernah bertemu. Ya tim kami juga belum pernah bertemu. Ya kecuali Bu Titin ya, karena dari apa dari Sakatatal. Kemudian yang ingin saya sampaikan apa yang disampaikan Bu Elsa, ya prosedur secara formil itu secara normal mungkin bisa diterima secara akal sehat. Tadi kalau kita menyatakan sesuatu itu salah kan tentu harus dibuktikan dulu yang benarnya yang mana, dan itu harus ada putusan pengadilan. Itu betul, saya tidak membantah itu ya, bahwa itu harus diproses. Tapi berangkat dari pengalaman Sengkon dan Karta tahun 1974 ya, ketika Sengkon dan Karta itu dituduh membunuh keluarga Haji Sulaiman pada tahun 1974, lalu Sengkon dihukum antara 12 tahun dan 7 tahun dengan Karta ya, ketika mereka menjalani di lapas datang masuk Gunel ya, Gunel ini ya yang mengaku membunuh Haji Sulaiman dan keluarganya. Ya berdasarkan informasi itu ya sejarah ini mencatatkan, nyampailah kepada Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung mengambil sikap mengeluarkan ya setelah mereka meyakini itu betul ya, melepaskan Sengkon dan Karta dari hukumannya ya, maka tahun 1981 lahirlah lembaga PK ya.
Saya berpikir hal yang sama ini terjadi. Memang ini ada hal hukum yang luar biasa. Baik. Kalau itu kita tempuh dulu, Mas Doni, Ya. itu saya rasa sampai nanti beranak cucu kita, ya nanti ya cucu kita menikah dan punya anak lagi cicit, itu kelihatannya nggak akan selesai kasus ini dan mereka kesian sekali ada di dalam Oke, baik. Baik, Pak lapas, Jutek. gitu.